Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat pagi Pak dosen. Izinkan saya Nurahdiani mempresentasikan LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi yang merupakan kelanjutan dari LK 1.3 dan 1.4. Pada LK 2.1 ini ada dua masalah terpilih yang harus diselesaikan. Masalah saya yang pertama yang saya ambil adalah motivasi belajar siswa pada materi mengurutkan bilangan masih rendah. Akar penyebab masalahnya setelah ditelusuri yaitu metode pembelajaran yang monoton, kurang menarik, dan masih konvensional. Nah, eksplorasi alternatif solusi yang pertama berdasarkan kajian literatur. Menurut Wahyuni et al. 2016 dalam Siti Faizatun-Nisa dan Novida Renolingpias tahun 2021 pada halaman 2854, guru perlu menyiapkan media pembelajaran guna mendukung penyampaian materi pembelajaran. 2. Guru merancang dan mendesain sebuah media pembelajaran yang dapat menghidupkan suasana KBM yang disesuaikan dengan adanya kebutuhan siswa. Lalu menurut Abroto Maimunah Nelsa Putri Ayu tahun 2021 pada halaman 1994 sampai 1995, pertama, guru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk menciptakan media, strategi, dan model pembelajaran yang beragam dan lebih menarik. Yang kedua, guru membuat suasana yang menarik dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Terakhir, menurut Abi Rizabeth Budi Astuti tahun 2017 pada halaman 35, guru perlu menciptakan situasi belajar yang kondusif yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Guru mampu merancang media pembelajaran yang tepat, maka siswa akan termotivasi untuk fokus pada aktivitas belajarnya. Selain kajian literatur, menurut hasil wawancara dengan teman sejawat, yang pertama eksplorasi alternatif solusinya adalah guru menggunakan metode bermain dalam pembelajaran. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan untuk anak. Melalui metode bermain ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik mempelajari materi dan lebih mudah memahami materi. Karena dalam bermain, anak terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, anak tidak merasa terbebani dalam belajar karena keceriaan yang dihadirkan oleh guru. Yang kedua, beliau langsung memberikan solusinya, jenis permainannya, dan alurnya. Dimulai dengan guru membagi siswanya menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya pembagian benda-benda yang jumlah masing-masing kelompoknya berbeda. Kemudian setiap kelompok memposisikan urutan jumlah benda yang diperoleh sesuai dengan urutan terbesar atau terkecil sesuai dengan instruksi yang guru berikan kepada anak-anak. Permainan ini akan lebih menyenangkan lagi jika didukung oleh media pembelajaran yang menarik. Saya rasa dengan metode bermain ini cukup bagus untuk menjadi alternatif solusi. Lalu wawancara yang kedua dilakukan kepada pengawas dan kepala sekolah. Hasilnya saya rangkum kurang lebih seperti ini. Yang pertama, guru menyampaikan materi mulai dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Lalu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bisa jadi dalam sama dengan contextual teaching and learning metodenya. Lalu yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan modern. Misalnya menggunakan metode bermain peran. Siswa membentuk barisan dan setiap siswa memerankan bilangan tertentu. Peran siswa memerankan bilangan tertentu dapat berganti-ganti sesuai aturan permainan. Peran yang dijelaskan pada awal permainan. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran memberikan penguatan tersendiri pada pengalaman belajar mengalami langsung.
Analisis alternatif solusinya, yaitu dari hasil kajian literatur dan wawancara, akhirnya saya menganalisis alternatif solusinya, yaitu guru menggunakan metode bermain. Adapun 3 kelebihannya diantaranya pembelajaran lebih menarik, kemudian siswa lebih mudah memahami materi karena terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran, dan ketiga, siswa tidak merasa terbebani dalam belajar karena keceriaan yang dihadirkan oleh guru. Dalam metode bermain ini, tentunya guru harus ceria menyampaikan materi dan menjalankan metode bermainnya. Adapun kekurangannya hanya satu, yaitu waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Nah, solusinya untuk kekurangan ini mungkin menyampaikan sebelum pembelajaran dimulai pada bagian apresiasi, kami akan menyampaikan bagaimana cara bermainnya, terus bagaimana pembagian kelompoknya. Diusahakan agar tidak memakan waktu yang lebih lama. Kemudian masalah yang kedua yang saya ambil adalah siswa belum dapat membaca dengan lancar. Akar penyebab masalahnya, metode literasi yang belum bervariasi, serta kurangnya penggunaan media pembelajaran. Nah, eksplorasi alternatif solusi berdasarkan kajian literatur, menurut Nova Triana Tarigan dalam pengembangan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 4 sekolah dasar pada tahun 2018 halaman 142. Yang pertama, guru memilih buku cerita bergambar yang memiliki teks yang biasanya mempunyai ukuran dan spasi huruf yang besar. Buku cerita bergambar digambarkan lewat bentuk kartun yang menampilkan keceriaan dan kelucuan sehingga menarik untuk dibaca. Yang kedua, guru meminta siswa membaca secara bergantian. Lalu menurut Azizah Delvi Eliza dalam pelaksanaan metode bermain peran dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis pada anak tahun 2021 pada halaman 717, guru melakukan metode bermain peran. Lalu nomor 2, guru menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bermakna agar proses pembelajaran berlangsung optimal. Terakhir, menurut Novanita Windy Arini, Arum Fatayan, Kavisa Pranata, Aska Amalia Bahrudin dalam efektivitas metode critical thinking dalam kemampuan membaca dan menulis permulaan MMP 2022 pada halaman 4706 sampai 4707, guru mencocokkan huruf dengan bunyi bahasa yang diwakilinya, membangun gerakan mata dalam membaca kiri ke kanan, membaca kata dan kalimat yang sederhana. Lalu kedua, guru menggunakan metode yang tepat untuk digunakan bagi siswa, guru dalam mengajar, agar suatu pembelajaran menjadi memiliki keaktifan dan kondusif, salah satunya melalui metode critical thinking. Untuk masalah kedua ini, hasil wawancaranya, yang pertama, menurut teman sejawat, salah satu metode yang paling mudah dan cepat membuat anak membaca dengan lancar adalah dengan menghafal suku kata sambil bermain. Agar lebih menyenangkan, tentunya metode ini perlu didukung dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Media sederhana yang dapat digunakan adalah kartu suku kata yang dilengkapi dengan gambar. Pembelajaran dengan metode ini diawali dengan guru menampilkan kartu suku kata yang disertai gambar, misalnya gambar meja, di bawahnya ada suku kata meja. Siswa diminta membaca suku kata yang ditunjuk guru. Tunjuk suku kata secara acak supaya kita tahu apakah anak sudah hafal dan memahami suku kata yang ditunjuk. Selanjutnya, anak diminta membaca kata yang ditunjuk. Atau bisa juga dengan menempelkan kertas suku kata atau kata di ubin. Perintahnya dengan meminta siswa untuk melompat di ubin sesuai dengan suku kata yang guru sebutkan. Misal, guru menyebut KA. Maka siswa melompat di ubin yang terdapat kertas dengan tulisan KA. Dilanjutkan dengan perintah berikutnya dengan ritme yang lebih cepat. Kegiatan ini akan lebih menyenangkan jika disertai dengan bernyanyi atau musik. Selanjutnya, wawancara yang kedua dengan pengawas dan kepala sekolah. Yang pertama, guru menggunakan metode mengeja sebab
kasusnya belum bisa membaca, tapi belum membaca dengan lancar. Dalam menerapkan metode ini, guru menggunakan kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Pada tahapan berikutnya, guru bisa menggunakan buku untuk melancarkan membaca siswa. Guru menggunakan media buku bacaan yang memuat gambar berwarna, dan guru bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan permainan kata dan huruf. Kemudian, analisis alternatif solusinya akhirnya dari kajian literatur yang diperoleh dan wawancara yang dilaksanakan, saya mengambil alternatif solusi guru melakukan metode bermain peran dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa kelebihannya yaitu pembelajaran menarik, siswa aktif langsung, lalu kedua, semua siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, dan yang ketiga, jenis permainan banyak macamnya. Adapun kekurangannya, mengajarkan satu persatu tata cara permainan atau aturan permainan yang akan dilaksanakan. Ini hampir mirip dengan kasus masalah yang pertama, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Semoga presentasi ini bermanfaat. Masih banyak kekurangan dan mohon masukan dan saran serta kritiknya. Demikian saya sampaikan. Sebelumnya saya tampilkan dulu bukti screenshot percakapan dengan teman sejawat. Ini dari bukti ini merajuk pada kuliah terdahulu bahwa percakapan dengan teman sejawat akan lebih santai dibanding jika kita melakukan wawancara dengan kepala sekolah ataupun pengawas. Ini adalah dengan teman sejawat. Kemudian ini bukti percakapan dengan Bapak Kepala Sekolah. Bahasanya lebih baku. Dan kemudian bukti percakapan dengan Bapak dan Ibu pengawas. Demikian presentasi ini sampaikan. Semoga bermanfaat. Ditunggu masukan, kritik, dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.